Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah siap ya menerima penyuluhan hari ini? Siap. Perkenalkan, nama saya Kuko. Saya adalah petugas promosi kesehatan di UPT Puskesmas Bako. Ya, sudah siap menerima materi dari saya ya? Oke, dari hasil pemeriksaan di RT 5 RW 9 ini ditemukan bahwasanya ada dari 30 rumah ada 5 rumah yang ternyata orangnya mengalami obesitas atau berat badannya berlebih, dan 2 diantaranya itu tidak pernah melakukan aktivitas fisik, dan satunya itu mengidap atau menderita diabetes mellitus, dan diantaranya juga ada penderita hipertensi yang tidak pernah berobat. Nah, makanya kali ini saya akan memberikan penyuluhan atau memberikan materi yang tepat agar bisa menyelesaikan masalah kesehatan di RT 5 ini. Nah, sudah siap semuanya ya Bapak Ibu-ibu? Siap. Oke. Nah, tapi sebelum itu ya Bapak Ibu-ibu, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya tentang kondisi kesehatannya? Saya Pak mau tanya, itu kalau yang diet seimbang itu makannya seperti apa ya Pak ya? Tolong dijelaskan. Permisi, saya mau tanya, untuk berobat rutin yang hipertensi itu harusnya saya berapa kali ke fasilitas kesehatannya? Terima kasih. Oke Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih yang sudah mau bertanya ya. Nah, nanti akan saya jawab di akhir materi saya. Bapak Ibu-ibu, apakah di sini ada yang sudah paham tentang hipertensi, diabetes mellitus? Nah, jadi kalau hipertensi itu adalah tensinya yang tinggi, Ibu ya. Jadi kalau misalnya tensinya itu di atas 139 atau misalnya 140, nah itu ke atas itu bisa dikatakan hipertensi. Nah, diabetes, ada yang paham di sini diabetes? Nah, diabetes itu adalah kencing manis, Ibu ya. Kalau gula darahnya itu di atas 200 baru itu masuk golongan yang diabetes. Nah, itu ya, sudah paham ya semuanya? Oke. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, kali ini saya ingin menyampaikan tentang cerdik ya. Apa itu cerdik? Nah, yang pertama C-nya adalah cek kesehatan secara rutin dan berkala. Nah, apa saja yang dicek? Bisa cek tekanan darahnya, bisa cek berat badan, tinggi badan, terus sama kalau punya diabetes itu harus dicek gula darahnya. Di mana tempatnya? Ya di puskesmas, di tempat layanan kesehatan terdekat. E-nya apa? E-nya adalah ingatkan asap rokok Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menghindari rokok karena di dalam rokok ada zat-zat yang berbahaya. Misalnya ada nikotinnya. Nah, itu berbahaya sekali karena nanti bisa mengganggu peredaran darah dalam tubuh. Akan timbul banyak penyakit-penyakit ya, baik masalah paru-paru ataupun masalah jantungnya. Nah, apalagi tadi dari 30 rumah ternyata ada yang ada hipertensi juga. Itu kalau misalnya merokok, wah itu bisa berbahaya Ibu ya, Bapak-bapak. Nah, tadi sudah C, E, sekarang R. R-nya apa? R-nya adalah rajin melakukan aktivitas fisik ya. Tadi ada 5 orang yang obesitas dan 2 diantaranya tidak melakukan aktivitas fisik. Maka dari itu harus dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, berapa lama dan berapa kali aktivitas fisik itu? Aktivitas fisik itu dilakukan minimal adalah 30 menit ya. Dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi harus bisa paham nih antara aktivitas fisik atau latihan fisik ya. Kalau aktivitas fisik itu pergerakan ya, nyapu itu juga dalam aktivitas fisik ya. Beda lagi sama latihan fisik. Nah, terus kalau misalnya latihan fisik itu seperti apa? Latihan fisik itu misalnya adalah jogging ya, jalan-jalan itu latihan fisik. Nah, nanti ada lagi olahraga. Nah, olahraga itu berarti sedang atau berat sifatnya ya. Itu juga baik dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu intensitasnya. CER sekarang apalagi? Yaitu D ya. CERD, D-nya apa? D-nya adalah diet sehat seimbang. Diet sehat seimbang.
Nah, apa yang dimaksud dengan diet sehat seimbang? Diet sehat seimbang itu adalah dengan cara mengkontrol ya makanan yang apa yang kita makan. Jadi di dalam piring itu yang kita makan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi harus mencukupi kebutuhan karbohidratnya, kebutuhan lemaknya, terus kebutuhan seratnya, sayurnya. Nah, itu harus tercukupi gitu ya. Itu yang D. Sekarang apa? I-nya adalah istirahat yang cukup ya. Jadi setiap hari harus istirahat yang cukup. Nah, minimal tidurnya ya setidaknya 8 jam sehari ya. Terus K-nya yang terakhir adalah kelola stres. Nah, ini yang paling penting Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Apalagi yang punya hipertensi, ini harus bisa mengelola stresnya dengan baik. Karena kalau stres tidak dikelola dengan baik, pasti tensinya akan meningkat lagi. Nah, itu baru bahaya ya. Nah, jadi itu tadi ya yang saya sampaikan ya terkait dengan cerdik. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Tadi yang sebelah sana ada yang bertanya ya, pertanyaannya terkait dengan diet seimbang ya. Apa isi piringnya ya? Jadi tadi menjawab cerdik tadi yang diet sehat seimbang. Isinya apa? Di dalam satu piring itu, nah Bapak-bapak Ibu-ibu nanti dibagi setengah dulu ya, dibagi setengah piringnya. Nah, seperempatnya, nah yang setengah dibagi seperempat lagi ya, jadi seperempat terus setengah. Seperempat yang atas, nah ini diisi dengan lauk pauk ya, lauk pauk untuk mencukupi protein dan lemak. Nah, seperempat yang bawah ini diisi dengan karbohidrat, bisa nasi ya, bisa nasi putih atau beras merah, monggo, atau roti ya tidak apa-apa. Nah, separuh ini yang setengah piring baru diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Ibu yang di sebelah sana ya. Tadi pertanyaannya di mana periksanya, terus bagaimana konsultasinya ya. Jadi Ibu ya, kalau misalnya Ibu menderita penyakit hipertensi ya, atau mungkin penyakit yang lain, maka yang di mana konsultasinya adalah tempat layanan kesehatan yang paling dekat dengan Anda. Misalnya kalau dekat di Posyandu ya datang ke Posyandu. Kalau misalnya paling dekat ke puskesmas, berarti ya harus ke puskesmas. Nah, tapi kalau saya menyarankan ke puskesmas dulu saja ya, karena di sana nanti akan bertemu dengan tenaga kesehatan yang profesional, bisa ketemu dokternya. Nah, di sana nanti akan diperiksa. Setelah diperiksa, nanti tekanan darahnya atau gula darahnya, lalu nanti kalau misalnya tinggi akan diberikan terapi atau diberikan obat. Nah, bagaimana cara minum obatnya, terus kalau habis bagaimana ya, itu nanti tinggal mengikuti saja apa kata dokternya. Kalau misalnya nanti setelah obatnya habis harus minum lagi, ya berarti harus diminum lagi. Gitu ya, sudah paham ya? Oke. Nah, pos. Oke, demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait dengan penyuluhan saya hari ini ya, tentang tadi saya menjelaskan cerdik, terus ada hipertensi dan macam-macam juga ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang sudah bergabung dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya di sini bisa menerapkan apa pesan-pesan yang saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah sudah mengerti? Sudah. Baiklah, terima kasih. Sama-sama.